Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini mari kita bahas tentang angka indeks yang merupakan ukuran perbandingan. Angka indeks yang akan dibahas dalam video ini adalah bagaimana cara kita menghitung indeks relatif sederhana. Kita masih ingat bahwa angka indeks relatif sederhana itu adalah angka indeks yang hanya melibatkan satu barang atau satu hal tertentu saja. Jadi ini sangat sederhana sehingga perhitungannya masih dapat kita kerjakan dengan mudah. Namun sebelum kita lihat bagaimana contoh perhitungannya, alangkah lebih baiknya kita ingat terlebih dahulu bahwa dengan angka indeks ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi suatu hal atau suatu barang dibandingkan dengan hal atau barang yang berada pada tahun dasar yang kita jadikan sebagai acuan. Kemudian angka indeks ini juga akan menunjukkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi dalam bisnis dari waktu ke waktu, khususnya dari waktu yang dijadikan sebagai acuan atau waktu dasar dengan waktu di mana akan kita hitung indeksnya. Ingat kembali bahwa waktu dasar yang dipilih harus dalam kondisi stabil atau normal, jauh dari kondisi kritis, misal berupa peperangan, wabah penyakit, krisis ekonomi dan moneter, dan sebagainya. Teman-teman, indeks relatif sederhana ini ada 3 buah, yaitu indeks harga, ada indeks kuantitas, dan indeks nilai. Rumus untuk indeks harga adalah I dengan waktu T dan waktu dasar 0 sama dengan PT dibagi P0 kali 100. Ini indeks harga yang kita cari. P0 adalah harga pada waktu dasar atau pada kondisi yang dijadikan sebagai acuan, sementara PT adalah harga pada waktu tertentu yang akan dibandingkan. Rumus untuk indeks kuantitas atau IT dengan waktu dasar 0 sama dengan QT dibagi Q0 kali 100. Ini indeks kuantitas yang kita cari. Q0 adalah kuantitas pada waktu dasar atau kondisi acuan, dan QT adalah kuantitas pada waktu tertentu yang akan dibandingkan. Untuk indeks nilai, rumusnya adalah IT dengan waktu dasar 0 sama dengan PT kali QT dibagi P0 kali Q0 kali 100, di mana P0 Q0 adalah nilai pada waktu dasar atau kondisi acuan. Nilai sendiri adalah perkalian dari harga atau P dengan kuantitas atau Q. Demikian juga untuk waktu tertentu yang akan kita hitung. Nilai pada waktu tersebut akan kita hitung dengan mengalihkan harga pada waktu T dengan kuantitas pada waktu T dikalikan 100. Itu rumus dari indeks relatif sederhana untuk harga, kuantitas, dan nilai. Masing-masing merupakan perbandingan dari harga, kuantitas, dan nilai masing-masing dikalikan dengan 100. Kita lihat contoh kasus yang akan kita hitung indeksnya. Pemilik warung serba ada mencatat penjualan beras kualitas A pada tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut, di mana harga dalam rupiah dan kuantitas dalam satuan kilogram.
Pada tahun 2015 harganya adalah 12.500, sedangkan pada tahun 2016 harganya adalah 13.250, terjadi kenaikan. Kuantitas yang terjual pada tahun 2015 adalah 1.500 kg, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan yaitu menjadi 1.329 kg. Tentukan indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai dari penjualan beras kualitas A tersebut dengan menggunakan tahun 2015 sebagai waktu dasar. Jadi kondisi yang terjadi pada tahun 2015 akan dijadikan sebagai acuan. Kita lihat penyelesaiannya. Rumus perhitungan indeks harga beras kualitas A adalah IT dengan waktu dasar 0 sama dengan PT dibagi P0 kali 100. Dengan waktu dasar tahun 2015 atau 0 dan kondisi yang dibandingkan pada tahun 2016 atau T, maka diperoleh I 2016 dengan waktu dasar 2015. Berarti harga pada tahun 2016 dibagi harga pada tahun 2015 kali 100. Dari kasus diperoleh bahwa harga pada tahun 2016 adalah 13.250, sedangkan harga pada tahun 2015 sebagai acuan yaitu 12.500 rupiah kali 100, atau sama dengan 1,06, yaitu hasil pembagian dari 13.250 rupiah dengan 12.500 rupiah. Jika 1,06 kali 100 berarti kita peroleh indeks harga untuk tahun 2016 dengan tahun dasar 2015 adalah 106,00. Ini adalah hasil perhitungan indeks harga beras kualitas A pada tahun 2016 dengan waktu dasar tahun 2015, yaitu sebesar 106,00. Dengan demikian, karena indeksnya di atas 100, maka telah terjadi kenaikan harga di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Bagaimana untuk penyelesaian indeks kuantitasnya? Indeks kuantitas rumusnya adalah IT dengan waktu dasar 0 yaitu QT dibagi Q0 kali 100, dan kita sudah pilih tadi bahwa tahun dasarnya adalah 2015 dan yang kita cari adalah untuk tahun 2016. Dari soal diperoleh bahwa kuantitas tahun 2016 adalah 1.329 kg dibagi kuantitas pada tahun 2015 adalah 1.500, kemudian dikalikan 100, atau sama dengan 0,886 kali 100, atau indeks kuantitas untuk tahun 2016 dengan waktu dasar tahun 2015 adalah 88,60. Dengan demikian, untuk beras kualitas A pada tahun 2016 telah terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 karena indeks kuantitas yang dihasilkan adalah 88,60. Dengan demikian sudah terjadi penurunan sekitar 11,4% untuk kuantitas yang terjualnya. Kemudian untuk indeks nilai beras kualitas A yang terjual dapat kita hitung dengan rumus IT dengan waktu dasar 0 yaitu PT kali QT dibagi P0 kali Q0 kali 100. Ya, waktu dasar masih sama yaitu tahun 2015 dan indeks yang akan dicari yaitu untuk tahun 2016.
Berdasarkan data dari kasus, maka kita akan dapat hitung harga pada tahun 2016 adalah Rp13.250 dikalikan kuantitas terjual yaitu 1.329 dibagi dengan perkalian harga pada tahun 2015 yaitu 12.500 dan kuantitas terjual adalah 1.500. Dari hasil perkalian di atas diperoleh hasil nilai penjualan pada tahun 2016 adalah 17.609.250 dan nilai penjualan pada tahun 2015 adalah 18.750.000. Kemudian dikalikan 100, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 0,93916 kali 100 atau indeks nilai penjualan pada tahun 2016 dengan menggunakan waktu dasar tahun 2015 maka diperhasil 93,916 atau kalau kita bulatkan menjadi 93,92. Dengan melihat indeks yang dihasilkan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai penjualan beras kualitas A di warung serba ada tersebut telah terjadi penurunan karena indeks nilai yang diperolehnya di bawah 100. Oke teman-teman, itulah contoh perhitungan untuk indeks sederhana atau dikenal juga sebagai indeks relatif sederhana, dan perhitungannya masih mudah dapat kita lakukan karena yang kita hitung hanya satu komoditas atau satu barang atau satu hal saja. Jadi tidak ada perhitungan yang kompleks. Namun dengan demikian jangan salah untuk melakukan penyimpulannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang lain, bahwa kalau indeks di atas 100 artinya bahwa kondisi yang dibandingkan lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang dijadikan sebagai acuan pada waktu dasar. Jika angka indeks yang dihasilkan kurang dari 100, itu menandakan bahwa kondisi yang dibandingkan lebih rendah ataupun lebih jelek dibandingkan dengan kondisi pada waktu yang dijadikan sebagai acuan atau sebagai waktu dasar. Sedangkan jika angka indeks sama dengan 100, artinya bahwa kondisi yang dibandingkan kondisinya sama dengan kondisi pada waktu dasar yang dijadikan sebagai acuan. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau memang bermanfaat, silakan untuk berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan itu merupakan cara terbaik kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah sehingga memberikan manfaat besar untuk kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.